Penjara Kalisosok atau yang biasa dikenal dengan De Kalisosok Gevangeni merupakan penjara pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang terkenal ditakuti oleh para narapidana, khususnya oleh para penduduk pribumi. Nama Kalisosok berasal dari Kampung Sosok yang lokasinya tidak jauh dari Kalimas, tepatnya berada di sebelah utara penjara hingga ke Balen. Dulunya, alamat penjara ini berada di Jalan Penjara nomor 7, kemudian sekitar tahun 1987 terjadi perubahan nama jalan menjadi Jalan Kasuari nomor 7, Surabaya. Penjara Kalisosok merupakan salah satu penjara yang dibangun pertama kali oleh pemerintah Belanda pada 1 September 1808. Tempat ini diketahui dibangun pada saat kepemimpinan Herman William Daendels yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-36. Dulunya, penjara digunakan sebagai gedung besar milik VOC yang disulap Daendels menjadi penjara. Pemerintah Hindia Belanda menggunakan penjara Kalisosok untuk orang-orang pribumi yang melakukan tindak kriminal maupun yang melakukan perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Tokoh-tokoh penting kemerdekaan Republik Indonesia yang pernah mendekam di penjara ini antaranya yaitu Soekarno, Wage Rudolf Supratman, dan Kiai Haji Mas Mansur. Penjara Kalisosok adalah penjara yang sejatinya menyimpan kenangan tragis bagi Indonesia. Pasalnya, di penjara ini, para tahanan yang mayoritasnya adalah penduduk pribumi yang melakukan perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda disiksa dan disekap di ruangan yang gelap dan sempit. Meskipun begitu, penjara Kalisosok telah ditetapkan sebagai cagar budaya sebagai bangunan bersejarah pada tahun 1996 oleh Wali Kota Surabaya. Penjara Kalisosok merupakan cagar budaya yang diwariskan dan harus dijaga dan diawasi. Namun, pada faktanya, penjara Kalisosok di Surabaya hingga saat ini tahun 2021 masih terbengkalai dan tidak terurus. Baru-baru ini justru terdengar kabar bahwasanya terdapat sejumlah oknum yang melakukan pengrusakan terhadap bangunan lama penjara Kalisosok dengan cara menjebol tembok-tembok yang ada di penjara tersebut hingga mengalami kerusakan parah. Permasalahan-permasalahan inilah yang menjadi faktor pendorong kelompok kami ingin mengambil topik tempat bersejarah yakni penjara Kalisosok untuk diangkat beritanya agar nantinya banyak mendapat perhatian dari masyarakat setempat ataupun pemerintah. Sebagai orang asli Surabaya, kamu mesti ngerti kan penjara Kalisosok? Ya, saya tahu penjara Kalisosok. Terletak di Jalan Kalisosok Kidul, tepatnya nomor 7. Sebagai warga asli Surabaya, bagaimana Anda menyikapi penjara Kalisosok yang terbengkalai hingga saat ini? Bagaimana pendapat Anda? Oke, seperti di sebelah sana adalah penjara Kalisosok di samping saya. Penjara ini sudah lama terbengkalai karena mungkin kurangnya kesadaran masyarakat sekitar. Selain itu pemerintah juga kurang untuk melestarikan sejarah masyarakat Surabaya, tepatnya penjara tersebut. Lalu bagaimana menurut Anda, perlukah penjara Kalisosok ini dimuseumkan atau dilestarikan, atau menurut Anda dibiarkan begitu saja? Terbengkalai? Kalau menurut saya penjara Kalisosok ini cukup bagus kalau dibuat museum, cagar budaya begitu ya. Karena kental akan nilai-nilai sejarah. Selain itu juga mulai dari sekarang kalau bisa pemerintah agak mengawasi atau sudah mulai membersihkan penjara Kalisosok ini supaya nantinya kedepannya bisa menjadi simbol selain jembatan merah juga ada museum penjara Kalisosok. Saya ingin bertanya, Anda sebagai orang yang tinggal di Surabaya pasti tahu dong penjara Kalisosok. Bagaimana pendapat Anda mengenai penjara tersebut? Oh, tempat itu penjara bekas penahanan
tokoh nasional itu sangat mirip sih. Tempat itu sudah terbengkalai dan tidak terurus lagi. Dan awal tahun yang lalu hampir tempat itu dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung. Menurut Anda, apakah perlu pemerintah mengambil langkah untuk mengetahui bahwa penjara tersebut sudah terbengkalai? Menurut saya itu sangat penting, sangat perlu juga. Dan kalau bisa pemerintah harus berkoordinasi dengan warga setempat untuk mengurus tempat itu agar menjadi bersih dan harus dijaga dengan keamanannya agar tidak dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung. Dari kedua wawancara tersebut bisa disimpulkan bahwa penjara Kalisosok adalah salah satu tempat bersejarah bagi Indonesia yang perlu untuk diperhatikan lebih karena di dalamnya terdapat banyak peristiwa terkait tokoh-tokoh nasional. Berdasarkan wawancara, berita, dan artikel, penjara Kalisosok sudah lama terbengkalai dan apabila dibiarkan begitu saja tanpa diurus maka akan timbul kekhawatiran apabila tempat tersebut hilang ditelan usia. Sebagai cagar budaya, sudah saatnya bangunan lama ini dilakukan rekonstruksi dengan berkoordinasi dengan para tim ahli budaya, pemerintah, dan warga setempat bagaimana baiknya tindakan yang sebaiknya dilakukan, khususnya tindakan yang tidak mengurangi nilai-nilai sejarah pada tempat tersebut. Nah, sebagaimana yang telah dipaparkan dalam video proyek kebangsaan kali ini, kita mengetahui bahwa penjara Kalisosok sekarang kondisinya sudah seperti hutan atau tidak terawat. Maka kami sebagai mahasiswa mengusulkan sebuah ide, yaitu untuk merekonstruksikan ulang penjara Kalisosok tersebut agar masyarakat dapat mengambil nilai-nilai sejarah yang terkandung di dalamnya. Hal ini juga dalam upaya untuk melestarikan cagar budaya yang berwujud tempat bersejarah yang terdapat di Indonesia. Pancasila sebagai sistem etika merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu, sehingga memiliki kemampuan untuk menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sikap yang kami pilih terkait permasalahan penjara Kalisosok merupakan salah satu sikap yang mencerminkan etika yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan sudah seharusnya dilakukan sebagai warga negara Indonesia yang peduli dengan lingkungan sekitar, khususnya tempat yang terdapat ukiran sejarah tentang Indonesia. Etika Pancasila berbicara tentang nilai-nilai yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Kami sebagai mahasiswa berkedudukan sebagai makhluk sosial, di mana setiap keputusan tidak hanya terkait tentang diri sendiri ataupun kelompok, tetapi juga berimplikasi dalam kehidupan sosial dan lingkungan. Kita belajar Pancasila.